Ya, kembali lagi di channel ini, Film 454 selalu mereview film-film apapun itu sehingga ada genre yang terkhusus di channel ini. Dan untuk film kali ini yang bakalan kita review berjudul Killer Influence, dan yang gue bilang ini film terbaru di tahun 2024. Dan sekedar sedikit bocoran tentang alur cerita film ini adalah tentang 5 orang konten kreator yang mengadakan suatu audisi, atau mereka memang sengaja tinggal di sebuah pondok sambil bercerita sesuatu yang horor, yang menegangkan, entah itu teror dari hantu ataupun teror dari manusia. Gua yakin pasti penasaran untuk teman-teman yang suka genre film kayak gini nih. Tapi sebelum kita lanjut review film kali ini, jangan lupa dong subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis, brother. Gimana? Mau dilanjut atau enggak nih review filmnya? Karena kalau mau lengkap, ya nonton dong film durasi panjang ya. Kan udah gua kasih tahu dong judulnya. Judulnya Killer Influence. Iya, tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot, langsung aja gua review film Killer Influence untuk teman-teman di luaran sana yang suka film teror. Awal mula film ini kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Alex. Alex ini adalah salah satu pimpinan konten kreator di antara orang atau pemeran tokoh 5 orang nanti di film ini. Di sini, si Alex ini sedang mengumumkan di internet bahwa mereka berlima akan menginap di suatu pondok miliknya yang sudah lama terbengkalai atau tidak dirawat, bahkan tidak pernah berpenghuni di suatu tempat. Dan si Alex ini memang sengaja tidak memberitahukan sama keempat teman lainnya, bahkan sengaja tidak memberitahukan kepada penggemar mereka tempat atau daerah keberadaan pondok tersebut. Dikarenakan apa? Karena mereka tidak mau diganggu demi kenyamanan, karena mereka merasa terganggu dengan fans mereka kalau mereka ini sedang melakukan eksperimen atau tinggal di sebuah pondok yang memang sudah tidak pernah dihuni. Bahkan kalau gue bilang saat melihat film ini ya, cukup menyeramkan pondok itu. Dan kita perkenalkan dulu beberapa tokoh pemeran wanita di film ini. Yang pertama Nala, lalu Mary. Nah, si Nala tadi itu adalah konten kreator khusus kosmetik atau kecantikan. Sedangkan Mary tadi salah satu konten kreator yang sama nih kayak si Alex. Dia bertugas untuk mencari tempat-tempat yang cukup menegangkan kalau gue bilang. Di sini suatu malam, si Mary sedang tertidur pulas. Lalu dia bermimpi buruk. Di dalam mimpi buruknya itu ya, dia melihat sosok atau tubuh dia, jasad dia kalau gue bilang sih, mati atau tewas dengan sangat mengenaskan. Saat dia terbangun dari mimpi buruknya, dia mencoba mengalihkan ketakutannya dengan cara mendengarkan musik di HP-nya. Lalu kita kembali ke scene di sebelah kamarnya, yang dimana di sini sosok Alex dan juga Sam sedang beristirahat. Namun mereka belum tertidur pulas. Mereka lagi ngobrol, ngerokok di dalam kamar tersebut ya, sambil ngomongin ternyata mereka berdua ini saling mengincar si Nala, konten kreator kecantikan tadi yang di awal film lagi ngumpul. Lalu keesokan paginya si Alex ini langsung live nih menggunakan akun dan HP dia, langsung ya dia satu persatu menghampiri penghuni pondok tersebut atau para sahabatnya, satu persatu dibangunin. Namanya orang baru bangun tidur ya kan, gak mau langsung diekspos. Lalu mereka kabur masuk ke dalam kamar lalu saling mempersiapkan diri semuanya. Dan di scene kali ini kita bisa melihat posisi Alex dan juga Mary lagi bersamaan. Dan ternyata mereka berdua ini agak lesbong lah kalau gue bilang ya. Gue gak mau vulgar kalimatnya, karena film ini kalau gue bilang agak dewasa banget sih ya. Banyak unsur dewasanya. Kita tinggalin dulu unsur yang tadi. Lalu ke scene selanjutnya, dimana ternyata di sini Alex disamperin sama seorang pria. Pria misterius, gak dikenal, gak tahu siapa namanya. Tetapi di sini ternyata si pria ini sangat seneng banget nih ketemu si Alex dan juga Sam. Dia meminta tanda tangan Alex. Tapi di sini si Sam merasa nggak senang. Dan di sini nih si Sam ini marah-marah sama si penggemar yang tadi, lalu dia mengusirnya secara paksa dengan kalimat yang kasar. Dan juga si Sam ini memperingatkan Alex agar tidak menerima orang asing atau ngeladenin orang asing di luar rumah tersebut.
Karena menurut si Sam itu bakalan jadi ancaman tersendiri. Kita tinggalin dulu yang tadi, lalu mereka berlima pun memutuskan untuk pergi ke pantai di dekat pondok tersebut. Mereka jenuh lah di dalam pondok dengan suasana yang agak horor dan sepi. Mereka mencari tempat yang lebih santai lagi, yaitu ke pantai. Nah, di sini nih mumpung masih pada ngumpul mereka berlima, satu orang wanita cantik yang masih belum gua kenalin di film ini tokohnya yaitu bernama Camilla. Camilla ini yang pakai pakaian hijau toska, pakai kacamata hitam. Nah, itu tuh dia di samping si Sam. Lanjut aja, di sini mereka berlima bersantai di pantai. Setelah itu mereka pulang berbarengan ke pondok, yang dimana sampainya di pondok itu udah malam, kalau gua bilang bukan sore lagi deh. Sesampainya di pondok, mereka berlima ini langsung live nih di akun masing-masing. Nah, si Nala ini lagi live tentang kosmetik kecantikan. Tetapi saat akhir live-nya dia ini, ada penggemar yang chat dia itu masih pakai akun palsu ya. Dia di sini dihina, dicaci maki tentang kecantikannya, bahwa kecantikan dia itu palsu. Nah, di sini sampai si Nala ini nangis. Sampai nangis nggak karu-karuan. Dan ternyata di sini si Mary nyamperin kamar dia, nemuin atau memergokin si Nala ini lagi pakai narkoba. Dia sempat nawarin si Mary, tetapi si Mary menolak. Ya udah, pakai sendiri dong dia dong. Dan sedangkan Alex baru keluar dari kamar mandi. Dia juga dapat chat dari seseorang yang rahasia, kalau gue bilang. Dia minta foto si Alex atau pubnya si Alex. Otomatis dong, namanya si Alex memperlakukan penggemarnya, dia mengabulkan permintaan penggemarnya. Ya, setelah malam itu mereka live, beresin kerjaan, lalu mereka kembali berkumpul di ruang tengah. Mereka makan malam bersama, ngobrol bareng bersama, tetapi di sini kelakuan Sam sudah mulai menyinggung si Nala, si konten kreator kecantikan tadi. Sampai si Nala ini marah dengan perkataan si Sam. Si Sam ini mengatakan bahwa kecantikan si Nala ini palsu. Ya wajar dong. Si Nala ini marah sampai dia nangis lalu masuk ke kamar. Dan scene selanjutnya, mereka berlima ini kembali berkumpul di sebuah tempat di ruangan tersebut, bercerita tentang sesuatu yang menegangkan. Tentang kisah masa lalu, sebuah desa yang terkutuk di dekat pondok tersebut. Sambil mereka berlima live, otomatis dong, viewersnya banyak banget. Banyak gift yang mereka dapatkan hasil dari cerita tadi. Kita tinggalin dulu scene yang tadi. Setelah si Alex ini selesai bercerita tentang mitos-mitos di dekat pondok tersebut atau di daerah tersebut, mereka mulai jenuh nih. Mereka mulai memainkan satu permainan. Permainan yang kalau gua bilang permainan apa ya ini ya? Menjawab jujur atau tantangan gitu. Apa sih bahasa Inggrisnya? Gua nggak tahu dah, lidah gua nggak sanggup ngomongnya. Setelah mereka menjalankan permainan, di sini si Sam kena hukuman dan dia menjalankan hukumannya. Sempat sih di dalam film ini, si Sam kembali berbuat ulah nih. Si Sam menyinggung tentang Mary atau latar belakang Mary. Saat mereka melakukan permainan di dalam rumah ini, ternyata mereka sedang diawasi oleh seseorang. Nah, di sini seseorang itu gue masih belum kasih tahu bocoran sedikit. Nanti deh, gue juga masih bingung untuk awal film ini. Nah, kita lanjut di sini di mana si Sam lagi berbuat masalah atau menyinggung latar belakang Mary, yang dimana dia tidak tahu bahwa Mary ini anak yatim piatu. Pokoknya pertanyaannya disuruh jawab jujur dan akhirnya si Mary ini menjawab dengan tantangan lah. Kembali ke scene yang agak gitu ya. Nah, kembali keesokan harinya, di pagi harinya kembali. Para penghuni pondok ini menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Dan di pagi hari ini, si Sam lagi duduk nih sarapan sama si Alex. Di sini si Alex dan juga Sam ini berencana atau gue bilang lagi taruhan lah. Siapa yang berhasil mendapatkan Nala lebih dulu. Lalu mereka ini duduk di taman sambil ngobrol. Tiba-tiba saya nongol nih si Camilla tersinggung dengan obrolan mereka. Yang akhirnya si Camilla ini ngambek naik sepeda ke tengah hutan. Sendirian nih. Saat dia ngonten tentang kondisi hutan dan sepinya hutan menurut dia agak menyeramkan, tiba-tiba saja ada seorang pria misterius yang membunuhnya.
Dan saat pembunuhan itu terjadi ya, itu dia lagi live secara langsung. Sampai malam hari keempat temannya ini nunggu, kemana nih si Camilla? Tapi tiba-tiba saja saat mereka melihat handphone jaringan internet, mereka melihat Camilla atau kondisi Camilla sudah tewas. Dan si pelaku justru eksis di dalam akun si Camilla tadi. Dan di dalam kondisi sekarang ini, si Nala, Sam, Mary, dan juga Alex udah merasa khawatir banget tentang keselamatan mereka. Gimana nggak khawatir guys, satu temannya udah tewas nih. Sementara dalam kondisi yang depresi, si Nala ini kembali menggunakan narkoba. Lalu setelah itu dia mandi nih di bathtub, berendam. Namun apa yang terjadi saat dia lagi berendam di bathtub? Di sini si pria misterius ini membunuhnya dengan cara pertama, menenggelamkan si Nala di bathtubnya sendiri. Lalu si pembunuh ini langsung menghujamkan senjata tajam ke arah perut si Nala. Ya dalam kondisi di dalam bathtub juga, akhirnya si Nala pun bersimbah darah di dalam bathtub tersebut. Sementara di sisi lain, Mary dan Alex pergi ke tengah hutan untuk mencari keberadaan Camilla. Dan apa yang terjadi? Mereka sudah mendapatkan mayat Camilla tersandar di belakang pohon besar. Setelah Mary dan Alex melihat kondisi mayat Camilla di tengah hutan, mereka berdua langsung bergegas pulang tancap gas mobil. Lalu mereka langsung menghubungi followers dan memberi peringatan bahwa mereka sedang diteror. Tetapi di scene lainnya, di sini si Sam mendapatkan chat dari Nala. Ternyata apa? Ternyata HP Nala diambil sama si penjahat tadi, yang dimana dia minta bertemu, lalu tiba-tiba saja si peneror ini langsung menghabisi Sam di pinggir pantai tersebut. Jelas di sini scene langsung hilang karena si Sam langsung dibunuh. Sesampainya di rumah, si Mary dan Alex sudah merasa curiga. Dan di scene kali ini Alex menyadari bahwa di dalam rumah tersebut ada seseorang. Dan ternyata saat ia sadari pun terlambat, si peneror itu langsung menusukkan senjata tajamnya ke arah perut si Alex. Si Alex ini jatuh pingsan. Sementara Mary langsung nih kabur melarikan diri ke toilet di ruangan tersebut, tetapi si peneror ini nggak tahu nih keberadaan si Mary di mana. Namun di dalam persembunyian Mary, akhirnya si peneror ini mengetahui keberadaan Mary dan si peneror ini langsung mengejar si Mary. Otomatis si Mary ini langsung lari ke tengah hutan. Namun senjata tajam yang dibawa si peneror ini berhasil melukai perut si Mary. Tapi tetap di scene kali ini, si Mary berhasil lolos dari kejaran si peneror misterius tadi. Sempat si Mary di sini jatuh pingsan di tengah hutan. Yang lebih mencengangkan dan menegangkan lagi di film ini, ternyata si peneror tadi itu membawa korban-korbannya ke pondok tersebut. Ternyata di sini gua kasih tahu ya, pondok tersebut adalah tempat persembunyian si peneror atau si penjahat gila tadi yang udah ngebunuh 4 temen dari si Mary tadi. Lo bisa ngebayangin dan ngeliat sendiri kan scene kali ini. Sedangkan nasib si Alex ini bisa gua bilang hampir tewas dengan siksaan tusukan senjata tajam di bagian perutnya, tapi antara hidup dan mati. Dan yang lebih gilanya lagi, si peneror atau si pembunuh ini justru mengaktifkan live-nya secara langsung. Live-nya pun pakai akun mereka berempat. Dan sedangkan nasib si Mary di tengah hutan ini berjuang antara hidup dan mati. Di sini si Mary kembali ke dalam rumah tersebut dan dia mengintai tentang keberadaan dan gerak-gerik si peneror tadi. Dia melihat keempat temannya sudah menjadi korban. Di sini si Mary mulai menyusun rencananya. Dia mulai pelan-pelan menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut, berencana memang menghabisi si peneror tadi. Dan diam-diam si Mary mengambil senjata si peneror di atas meja. Lalu dia berjalan ke arah belakang si peneror, lalu langsung menghujamkan senjata tajam tersebut ke arah punggung si peneror misterius tadi. Namun di sini si peneror tadi itu berhasil membalikkan situasi. Dia berhasil mencekik leher si Mary. Namun kembali situasi berbalik. Mary berhasil mendapatkan pisau yang terjatuh di lantai dan menghujamkan pisau tersebut ke arah perut si peneror ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya di sini Mary lalu menghubungi fansnya di media sosial meminta bantuan tentang kejadian-kejadian 4 temannya itu udah dibunuh. Sesaat kemudian anggota kepolisian datang.
yang pada akhirnya TKP diamankan oleh anggota kepolisian. Dan di sini si Mary terlihat trauma, masih mengingat tentang keberadaan teman-temannya. Namun sesaat kemudian si Mary kembali mendapatkan ancaman teror di handphonenya. Ternyata si peneror tadi nggak mati guys. Gue juga nggak tahu kenapa di film ini. Tapi film ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya.